Konnichiwa, balik lagi di pembelajaran bahasa Jepang. Udah lama banget ya kita nggak belajar ke Jepangan. Ya mohon maaf, udah lama banget juga aku nggak upload video mengenai kejepangan ini. Tapi untuk sekarang insya Allah kita akan belajar lagi. Hanya saja untuk sekarang sepertinya kita nggak akan belajar bahasa dulu nih. Sekali-kali kita belajar kebudayaannya ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan mencoba membahas mengenai baju tradisional Jepang. Oh iya, jangan lupa subscribe dulu channel ini sebelum kita mulai belajar, karena subscribe itu gratis. Langsung aja subscribe. Nah, jadi untuk pembelajaran sekarang kita akan mempelajari baju tradisional Jepang. Yang kayak gimana sih baju tradisional Jepang tuh? Nih, yang kayak gini. Nih, yang kayak gini nih. Nah, ini dia ada contohnya langsung mengenai baju-baju tradisional Jepang. Nanti kita juga akan coba pakai ya. Dan aku bakalan kasih tahu juga gimana cara pakainya si baju-baju ini. Baju-baju ini enggak sih, cuman satu, jadi si baju ini. Sebelum kita ke belajar cara pakainya, aku mau kasih tahu dulu nih, apa sih baju tradisional Jepang itu? Sebenarnya ada dua ya. Yang pertama ini nih ada kimono, yang kedua ada yukata. Ini untuk cewek dulu ya. Aku akan pelajari mengenai baju tradisional cewek. Nah, ini kimono itu sama yukata perbedaannya apa sih? Padahal sebenarnya ya, kalau secara awam gitu, bajunya hampir sama aja. Bahkan ada yang merasa baju tradisional Korea dan Jepang itu sama aja, padahal kan betul-betul sangat beda ya. Nah, untuk baju tradisional Jepang juga pada nganggapnya sama, kimono dan yukata itu sama-sama aja, padahal sebetulnya beda. Karena di sini yang aku punya adalah yukata, jadi untuk pembahasan kimononya kita singkat aja ya. Nah, jadi kimono itu adalah pakaian tradisional yang bisa menunjukkan umur, gender, dan bahkan status pernikahan mereka. Dari segi bahan, dari segi cara pemakaian, dari segi waktu kapan dipakai, dan dari segi umur bahkan dipakainya oleh umur berapa itu berbeda jenisnya. Jadi misalnya nih, yang anak-anak misalnya untuk hari perayaan harus kayak gimana cara pemakaiannya, atau perempuan dewasa ketika akan menikah itu harus bagaimana cara pemakaiannya. Nah, itu tuh beda-beda. Jadi kimono itu betul-betul digunakan secara formal dan ada ketentuan-ketentuannya. Sedangkan kalau yukata itu tuh lebih casual. Jadi yukata itu dipakai untuk jalan-jalan, untuk kalau ada festival kembang api. Misalnya kan di Jepang itu selalu ada namanya festival kembang api ya, Hanabi Matsuri kayak gitu. Nah, terus ada juga dipakai saat ya pokoknya jalan-jalan saat nyantai lah gitu. Dan dari segi bahan juga mereka berbeda. Kalau kimono itu bahannya dari sutra dan dia dipakainya tuh berlapis-lapis, gede banget. Bahkan kain yang bagian lengannya juga ada yang panjang banget sampai ke lantai, ada kayak gitu. Kalau misalnya yukata itu berbahan dari katun atau linen yang dingin ketika dipakai, karena kebanyakan pemakai yukata itu di musim panas. Terus bagian lengannya juga dia nggak terlalu panjang kayak yukata, paling panjang juga 50 cm kayak gitu. Jadi kimono dan yukata itu jelas sangat-sangat berbeda ya. Dari segi apapunnya itu jelas berbeda. Cuman untuk orang awam pastinya juga ngerasa sama aja kayak gitu loh. Yang pertama jelas ada ini ya, kain yukatanya, baju yukatanya. Ini tuh bajunya panjang banget. Jadi dari sini, dari pundak tuh sampai ke bawahnya tuh nggak ngepas semata kaki, nggak. Tapi ada yang sampai lebih banget karena pemakaiannya juga nanti dilipat kayak gitu. Nanti aku liatin untuk cara pemakaiannya ya. Terus yang kedua di sini ada obi. Nih, obi itu adalah buat bikin kayak bunga atau kupu-kupu aksesoris di belakang punggung kita ya, di sini di perut kita. Itu tuh nanti dibikin dari panjang kayak gini, terus kita bentuk jadi bunga atau kupu-kupu. Bukan bunga, pita ya, pita atau kupu-kupu kayak gitu. Nah, ini sepanjang ini mungkin ada 2 meter kali atau berapa ya, kayak panjang banget tuh. Tuh lihat, panjang banget kan. Tuh. Nanti aku bakalan kasih tahu caranya juga. Terus ada juga ini talinya.
tali ini tuh disebutnya koshihimo ya. Koshihimo ini tali buat pengikatnya. Jadi kan si yukata ini panjang, terus nanti kita pendekin, artinya kita harus ngikat biar si yukatanya tuh diem dan kuat aja gitu. Pakai ini tali sepatu, nggak apa-apa sih, yang penting tali aja buat ngikat. Apa aja kalian bisa pakai. Kalau misalnya beli langsung sih mungkin ada ya, si tali pengikatnya khusus pasti mungkin ada sih. Dan yang keempat itu ada geta. Geta itu sendal tradisional Jepang juga yang dibuatnya dari kayu. Terus ini nih aku liatin gambarnya kayak gini. Nah itu geta, biasanya dipakai saat kita memakai yukata juga gitu. Cuman aku pribadi nggak punya getanya, jadi ini aja ya gambarnya, lihat. Terus ada juga yang kelima itu biasanya pakai tas kecil. Jadi kalau cewek-cewek nih mau pergi ke Matsuri gitu ya, mau jalan-jalan atau mau ngedate gitu-gitu, biasanya dia kalau pakai yukata bawa tas kecil juga yang kayak gini nih misalnya. Nah ini tuh disebutnya kenchaku. Kenchaku ya, ini tas kecil. Nah kalau aku sendiri paling tas kecilnya aku punya yang kayak gini. Ini murah banget sih ini belinya. Jadi kalian juga bisa beli tas-tas kecil kayak gitu, bebas sih kayak gimana aja, gimana kalian, yang pasti kayak kecil aja pokoknya, biar yang dalamnya tuh isinya tuh yang penting-pentingnya aja gitu. Dan terakhir biasanya kalau misalnya pakai yukata itu kan rambutnya itu di apa ya, diikat gitu, atau misalnya kalaupun nggak diikat ya pokoknya pakai aksesoris kayak jepit kayak gitu buat pemanisnya, pakai aksesoris pokoknya. By the way, ini kalian bisa juga kalau misalnya kalian yang pengen yukata tapi dengan modal murah, kalian bisa beli kainnya aja terus dijahit ke tukang jahit dengan pola yukata. Kalian bisa searching untuk pola yukatanya seperti apa ya. Kalau aku ini alhamdulillah waktu itu dapat dari temen, sebenarnya tukeran sih sama temen. Jadi aku pribadi tuh bikin yukata Indonesia gitu ya, motifnya itu batik. Kebetulan temen aku dari Jepang itu namanya Yuna. Halo Yuna, kalau misalnya nonton ini thank you banget, kita udah tukeran ini. Jadi Yuna itu ambil yang aku yang batik, yukata batik, dan aku dapet ini yukata asli Jepang. Ini dari Yuna. Tuh gambarnya juga sakura, lucu kan? Aku suka banget. Udah kayak gitu, itu untuk barang-barang yang biasanya digunakan saat kita memakai yukata juga. Sekarang kita lanjut ke cara pemakaiannya. Oke, sekarang kita bakalan lanjut ke cara pemakaiannya, tapi aku izin dulu naik ke kursi biar agak tinggi. Nah, ini kan jadi kelihatan ya. Terus ini si bajunya, sekarang kita langsung aja pakai. Nah, jadi ini ada tangannya. Nih tangannya kayak gini ya, selebar ini buat tangannya. Dan di tengahnya itu ada bolong kayak gini. Nah, masukin, tapi jangan sampai masuk ke si bolong yang ini ya. Tuh, tetap keluar ke sini. Kayak gini si bentukannya, kita pakai. Nah jangan sampai masuknya ke bolong yang ini, tapi masuknya harus ke tangannya, tuh ke sini. Jadi kayak gini bentukannya, kotak. Oke, sekarang kita pakai ini tangan kanan aku ya, ini tangan kiri aku. Untuk cara pemakaiannya, ini yang sebelah kanan ini kita masukin duluan, tempel duluan. Nah yang sebelah kirinya berada di atasnya. Jadi jangan sampai kebalik, karena kalau misalnya yang sebelah kanan ini berada di atas, itu tuh kayak kita mau menghadiri pemakaman. Jadi yang kirinya di atas ya, jangan sampai lupa. Tapi sebelum kita pasang kayak gini, kita lihat dulu ke bawahnya. Jadi si ujung yukata ini, si ujungnya, si akhirnya itu harus semata kaki. Diatur aja. Terus yang kanan dulu seperti yang aku bilang tadi, baru yang kirinya. Nah ini kan udah pas segini sekaki kita, baru kita kasih tali pengikatnya di sini biar ngepas kayak gini loh, biar nggak turun-turun lagi gitu. Nah aku kan tadi pakai ini ya, tali sepatu buat pengikatnya. Nggak apa-apa sih pakai apapun juga, gimana kalian. Yang penting kuat aja sih bagian sininya biar nggak jatuh gitu. Nah, udah agak kenceng kayak gini, terserah kalian aja ya, yang penting kuat, sekenceng apapun. Terus kita rapihin. Kita rapihin, ini tangannya jangan dulu, kita rapihin bagian badannya. Karena pasti tersisa sangat banyak ya, tuh kan, menggelembung banget.
Jadi kita rapihkan. Ingat, si sebelah kirinya harus di atas. Terus kita rapihin, terus belakangnya juga. Kalian bisa ya tarik di sebelah sini, kan tadi ada bolong ya, bagian tangannya tuh ada bolong kayak gini. Kalian bisa tarik, tada, tangan aku di sini. Jadi kalian bisa tarik, sesuaikan dengan ngepasnya segimana. Nah ini menurutku udah rapi. Kalau udah kayak gini, kalian bisa pakai tali lagi di sini, atau kalau enggak juga nggak apa-apa, mau langsung pakai obi juga nggak apa-apa. Kalau aku mau langsung pakai obinya ya. Ini obinya panjang banget tuh. Cara pakainya sebenarnya lebih gampang kalau dipakein sama orang lain ya, tapi sebenarnya dipakai sendiri juga bisa. Nah, untuk obinya kalian bisa lihat sendiri, yang bagian sini tuh nggak terlalu cerah, nggak terlalu glowing, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu sparkling gitu. Nah, bagian sininya ini lebih sparkling, tuh kan kelihatan nggak sih? Nggak ya, ya udahlah gitu pokoknya. Nih, yang bagian sparklingnya di luar, aku mau pakai di luarnya ya. Terus kayak gini kan, udah dilipat kayak gini, set dilipat, kita simpan di sini. Naik lagi kursi guys, simpan di sini. Terus giniin nih, segitigain, set, segitiga, terus puter, set, puter ke sini. Nih, puter, ambil lagi, dipasin ya, betul-betul dipasin banget, dikuatin banget tuh di perut kita. 2 kali cukup. Ini kan masih panjang kan. Nah, ini kita taliin dengan yang tadi di sini. Taliin. Kan? Nih, udah nali kayak gini, kita iniin, nah sisanya yang ini kita bikin lipat-lipat kayak gini, bolak-balik ya. Jadi ini dulu, terus balikin ke sini, terus lipat lagi sampai akhirnya kayak gini. Nah, sampai akhirnya dia diam di sini. Udah gitu, yang tadi tali yang di sini kita ambil lagi ke sini dan kita puterin ke tengah. Kita giniin ya, agak dipelengkungin gini. Terus kita kesiniin ke dalamnya, ke dalam yang tali tadi, ke dalamnya. Set. Kita ambil. Nah, kan dapat kan, ini udah ditaliin. Kita ambil sekenceng-kencengnya. Kalau masih bisa ditaliin, boleh taliin, atau kalau nggak bisa, kita masukin ke dalam sini. Tuh, set, masukin. Nah, jadinya kayak gini kan, ngepita. Tuh, ya kan? Kalau udah ngepita kayak gini, udah oke kayak gini, kita puterin ke sebelah sini. Set, puterin, set, sampai si pitanya berada di belakang. Tuh, tada, pitanya ada di belakang kan? Kayak gini, kayak gitu. Jadi pitanya udah ada di belakang. Gimana ya, udah selesai dipakai seperti ini. Aja teman-teman untuk pembelajaran baju tradisional Jepang yukata hari ini. Kalian udah tahu tadi perbedaannya yukata sama kimono apa.
terus juga yukata itu yang seperti apa, terus peralatan yang dipakai untuk menggunakan yukata itu apa aja, dan juga cara menggunakan yukata itu gimana. Kalian udah tahu kan? Jadi thank you banget buat yang udah nonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa buat subscribe, buat like video ini, komen, dan share kalau misalnya menurut kalian ini bermanfaat. Oke? Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mataraishu, assalamualaikum.